Nah, oke. Oh, semuanya. Selamat malam. Malam ini kita mau bahas tentang CV bareng sama Mas Yayo yang sekarang sebagai apa, Mas? Boleh Eee, kenalan dulu? iya, halo semuanya, Mbak Anita juga ya. Ini sorry nih kalau misalnya aku agak kikuk karena emang baru pertama kali dicemplungin Mas Ajrin nih. Cemplungin jadi masih bingung, oh ada live sorry ada apa namanya, kayak Google Meet, kalau Google Meet cukup familiar lah ya, Heeh. pribadi ataupun Zoom, tapi di sini masih banyak nanya nih ke Mbak Anita juga. Halo semuanya, nama aku Guni Wisyayo, biasa dipanggil Yayo, sekarang satu kantor sama Mas Ajrin. As a recruiting consultant atau biasa juga orang nyebutnya juga headhunter, lebih simpel lagi recruiter lah gitu. Oke, Iya. terus, gimana sebagai headhunter Iya, dan headhunter, m headhunter itu gampangnya, recruiter pasti ya Mbak Anita. Nah tapi kami itu based on client, jadi misalkan ada company A lagi butuh posisi posisi finance manager gitu. Nah, nanti yang untuk cari kandidatnya dari sisi kami, kalau misalnya ke-fulfill ya ada feed dari sana. Biasanya gitu sih. Dia nyari kandidat dan lain-lainnya, interview kayak biasa. Review CV juga pasti ya, sourcing, terus nanti review CV, kalau misalkan match dari sisi CV-nya itu nanti kita akan, set untuk interview. gitu. Kalau misalnya proses dari headhunter ini sama nggak sama kayak Mhm, HR internal gitu? mhm. Oke, baik. Secara proses nggak terlalu panjang sebenarnya, karena kan kami, lebih ke ngasih profile ya, ngasih profile ke company, dan setiap company kan beda-beda tuh prosesnya. Ada yang, eee, psikotes ataupun ada yang, ada tes untuk, psikotesnya ataupun interview dengan user, interview dengan, BOD dan lain-lainnya. Biasanya itu kalau misalkan dari headhunter udah suka sama satu profile, misalkan profilnya Mbak Anita dirasa match untuk posisi finance manager gitu misalkan ya contohnya, nanti kita share tuh semua informasi Mbak Anita sekarang company-nya di mana, terus, dia udah berapa lama pengalaman kerja, lalu termasuk juga informasi terkait salary juga. Salary secara detail, jadi semuanya udah tahu gitu dari sisi user. Nah, itu nanti setelah dari kami oke, kalau misalkan dari company-nya oke juga, itu baru ngikutin flow-nya klien, Mbak, biasanya Mmm. gitu. Tiap company kan beda-beda ya, ada yang psikotes, ada yang enggak, ada yang maunya online, ada yang maunya offline. Itu nanti fleksibelnya dari sisi company-nya gitu. Oke. Oke deh lanjut kita langsung masuk ke CV-nya aja ya. Kan jadi tuh ada orang yang menamakan CV dan resume gitu kan. Mhm, Bedanya apa sih 2 itu? oke. Sebenarnya secara istilah, kalau dari sisi aku sebenarnya sama-sama aja ya, tapi kan ada yang, resume mungkin lebih ke ATS yang lebih detail kali ya. Resume dan juga kalau misalkan emang posisinya lebih ke teknikal, entar dia, melampirkan juga portofolionya. Misalkan dia kayak Mas Ajrin nih, gini kita ngasih simpelnya Mas Ajrin, dia UX gitu kan. Nah, di CV-nya dia bisa lampirin juga untuk portofolio, kerjanya selama di company sebelumnya dan lain-lainnya. Tapi secara basic sama aja, CV kan bagaimana, recruiter untuk tahu nih, ini orang posisinya apa gitu dan apakah match untuk, posisi yang dilamar. Misalkan contohnya Mbak Anita apply di posisi HR admin misalnya gitu ya, simple HR admin, tapi pas di CV-nya pengalamannya, di finance, jadi kan nggak match ya. Mhm. Sesimpel nggak match itu ya nggak akan masuk ke tahap berikutnya karena secara pengalamannya pun juga, jomplang aja gitu, Mbak. Mhm. Mmm, berarti, cuma beda di format aja ya? Iya Kalau beda misalnya formatnya resume aja. itu lebih ke ATS friendly. Bisa, iya.
Nah, terus yang disebut ATS friendly itu apa sih, Mas Ayu? Oke, attach friendly itu sebenarnya secara format itu jauh lebih baku sebenarnya, jauh lebih baku dan biasanya, lebih dari satu halaman biasanya yang aku lihat ya. Nah, jadi kan ATSI friendly itu biasanya dia by system ya, jadi sistem yang akan baca, eee, apa namanya, CV-nya itu. Nah, kalau misalkan banyak-banyak, warna atau banyak-banyak istilah yang nggak digerti oleh sistem, biasanya susah kan dibaca, gitu sih. Jadi kalau misalkan ATS itu dia jauh lebih teknikal dari sisi kata aja dan to the point lah harusnya, gitu. Lebih teknikal ke, bagian kata. Terus berarti warna juga mempengaruhi dan desain dari CV itu juga terpengaruh Mhm, untuk ATS? yes. Biasanya ATS itu kebanyakan putih aja sih, putih terus, tulisannya, hitam udah gitu aja. Kalau misalkan yang, kreatif kan biasanya ada dari Canva, edit Canva kan ya, banyak tuh, template-nya di Canva juga. Tapi kalau misalkan ATS pun juga ada template-nya sih di Canva. Biasanya ada yang, eee, banyak kan nggak pakai foto ya, Mhm. tapi, di ATS pada umumnya itu emang nggak pakai foto, tapi kalau misalkan masukin foto pun juga nggak ada masalah sih sebenarnya, gitu. Mmm. Nah, terus kalau misalnya buat Mas Yayo yang bikin CV menarik tuh apa sih? Suatu CV itu menarik isinya. Oke, sebenarnya ada beberapa hal ini, yang bisa bikin CV menarik ya. Pertama kan pastinya tadi yang aku mention di awal, eee, secara apa, pengalaman relevan lah dengan posisi yang dia tawarkan. Ini cukup panjang sih ya, Mbak, ya, cukup panjang nih, Mbak Anita. Iya Pertama iya. kan, hal hal pertama dia CV itu cukup relevan dengan posisi yang di-apply. Misalkan dia apply tadi di HR, relevan dengan apa yang kebutuhannya, misalkan, dari requirement-nya emang butuhnya dari psikologi ataupun dari hukum misalnya gitu, ataupun manajemen SDM. Ya udah berarti emang secara dari sisi user yang mau emang itu aja gitu misalkan. Jadi kalau misalkan dia, eee, dari jurusan perhotelan misalnya gitu, iya, terus nggak ada pengalaman HR juga, ya bukan bilang dia nggak bagus sih, tapi dari sisi user pun emang, request-nya kayak gitu, ya udah request dari sisi user maunya, sesuai yang psikologi, hukum, dan manajemen SDM sesuai dengan itu. Lalu, kalau misalnya itu udah match, mungkin kita anggap semua requirement-nya match, terus juga kenapa tertarik, ya dari CV itu mudah dibaca. Misalnya itu singkat, terus juga padat dan jelas dari sisi, CV-nya. Kadang kan ada yang CV-nya kita harus baca detail dulu baru paham kan ya, tapi enaknya, dari pertama lihat CV-nya udah tahu, oh dia pernah punya pengalaman ini, dia lulusan ini dan ini gitu. Terus juga mencantumkan juga untuk pengalaman yang relevan untuk posisi ini lebih bagus, sertakan juga job desk, nggak hanya, pengalaman HR di company A, tapi nggak ada disertakan, job desk-nya apa aja. Karena kan secara job desk HR itu cukup luas ya, wanita. Mhm. Jadi harus disertakan juga, job desk-nya yang relevan ataupun yang pernah dikerjain Mmm. di company sebelumnya. Terus juga guna ada juga keyword-keyword yang dari sisi user ataupun HR lah minimal tahu keyword-nya. Misalkan di kebutuhan HR itu dia pernah handle untuk HRIS. Nah, terus, di skill-nya dia mencantumin HRIS juga. Berarti kan, oh berarti dia paham nih HRS ini apa, jadi oh berarti dia pernah handle juga. Nah, jadi kan dari sisi recruiter pun juga, oke, dia mungkin akan next nih untuk diajak ngobrol lah ya. Diajak ngobrol dari pengalaman dia kayak gimana sih megang HRS itu gitu. Lalu poin keempat juga tadi tata bahasa tata bahasanya itu yang, nggak perlu berdinamika kayak gimana-gimana, saya itu pekerja keras, terus, mudah belajar, hard worker dan lain-lainnya gitu, nggak perlu yang, puitis juga. Intinya poin, eee, lulusan apa, pengalamannya berapa tahun, terus, expertise-nya di mana, udah dia langsung tahu, oh dia udah, punya pengalaman di sini. Lalu, poin kelima juga pakai font yang
ya profesional lah ya, profesional itu, sesimpel Times New Roman dan lain-lainnya, nggak eee, yang susah juga ataupun yang susah dibaca tuh kalau misalkan fontnya nggak profesional gitu. Lalu, eee, keenam, kontak pastinya. Misalkan nih aku tertarik dengan profilnya Mbak Anita gitu, tapi ternyata Mbak nggak cantumin WA ataupun email yang bisa dihubungin, kan mau dihubungi kemana gitu kan Mbak Anitanya, untuk dilanjut ke proses selanjutnya kan nggak mungkin juga, eee, bingung kan cuman cantumin, eee, data-data kerja di mana tapi nggak ada kontak yang bisa dihubungin ataupun email. Sekarang kan lebih simpel ya, maksudnya kalau misalkan ada kontak handphonenya ya langsung dari rekruternya kontak via via WA biasanya gitu. Kalau dari sisi aku biasanya mau langsung kontak via WA biar lebih cepat kan biasanya respon. Kalau email, eee, ada direspon tapi cukup lama karena kan cukup buka email kan nggak sering ya kita ya, buka WA cukup cukup sering gitu. Lalu mungkin yang ketujuh tadi aku mention juga keyword-nya sesuai sama posisi yang di-handle. Misalkan tadi Mbak Anita apply-nya di HR, terus dari kantor klien mintanya yang punya pengalaman di HRIS, tuh punya pengalaman di payroll juga. Nah, terus di skill-nya Mbak cantumin juga tuh 2 hal itu. Oke, dia pernah walaupun ini belum pernah ngobrol ya, jadi CV itu gunanya biar orang tahu, oh dia, pernah handle ini, walaupun belum tahu apakah capable atau enggak, sejauh mana dia megang ini, tapi minimal CV itu bisa mendeskripsikan singkat, apa aja yang dikerjain di company yang sekarang, gitu. Kurang lebih itu panjang ya? Maaf loh. Kurang lebih dari sisi dari semua 7 poin sih yang aku rangkum juga dari 7 poin itu, intinya gimana Enggak usah Dio. rekruter itu bisa paham untuk, CV-nya ini arahnya kemana dan emang match sama kebutuhan dari sisi user. Gitu sih Mbak Anita, kurang lebih. Gitu. Terus untuk isinya, poin-poinnya itu, yang mesti ada tuh apa aja selain, experience dan kontak dan yang tadi disebutin, job desk gitu-gitu? Oke, ini ada beberapa poin yang penting. Pertama kontak itu tadi udah, terus juga experience, terus education juga. Education terus, skill mungkin nanti juga cantumin, pengalaman organisasi boleh dan lain-lainnya. Dan poin penting juga dari CV, maksimal itu 2 halaman sebenarnya. Maksimal 2 halaman dan kalau bisa 1 halaman aja udah cukup, ya udah nggak usah cantumin juga, hal-hal yang emang relevan sama, posisi yang dia handle gitu. Misalkan Mbak Anita, apply untuk tadi HR mulu ya, finance gitu, untuk finance tapi sih pengalamannya yang dicantumin fotografi di CV-nya. Maksudnya, itu nggak relevan sama posisi yang di-apply. Jadi nggak ada plus point juga. Oke, dia punya skill, Mbak Anita punya skill fotografi, tapi kan nggak match sama kebutuhan, dari posisi yang dituju juga, gitu. Terus juga, foto sebenarnya plus minus ya, soalnya kalau dari aku pribadi user ada yang mau emang ada foto biar dia tahu lah visualnya dari si user itu kayak gimana orangnya, secara foto formalnya ya. Tapi juga kalau nggak ada foto pun juga nggak masalah, tapi kalau misalkan ada foto yang, oke bisa dicantumin dilampirin aja gitu. DOB juga bisa, day of birth-nya kapan, gitu. Sepenting apa date of birth dicantumin di CV? Sepenting apa? Sepenting, ada hal-hal yang ini aku nggak bisa, mention kenapa dibutuhin DOB itu ya, karena ada beberapa perusahaan yang akan lihat itu sebenarnya, dengan alasan yang aku belum bisa mention untuk saat ini, confidential lah. Tapi beberapa user emang tahu juga, minimal dia tahu umurnya berapa. Oh gitu. Ya, sesimpel dia tahu umur satu orang ini, misalkan nih dia carinya di umur 25 sampai 20 sampai 30 gitu, ternyata,
Mbak Anita di umur 32 misalnya gitu ya, contohnya ya, Mbak, aku Hmm. ngambil asal aja 32. Ya dari sisi usia nggak akan ngambil juga karena dari sisi usia dia nggak mau yang umur segitu, dia maunya yang masih masih muda lah, tipsnya masih di rentang umur 25 sampai 30 gitu. Sesimpel itu. Oke. Soalnya kan kayaknya selama ini orang tuh jarang ada yang tahu kalau misalnya ternyata, date of birth tuh penting juga untuk dilihat. Kalau misalnya dia nggak mencantumkan di CV, gimana? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Maksudnya nggak sebuah keharusan, tapi kalau misalkan ada bagus, karena kan nggak semua orang itu melihat CV dia soalnya banyak CV yang nggak tahu ya dia umur berapa ya. Dia cuma nyantumin udah punya pengalaman 5 tahun di ini, tapi pasti daripada ntar isi form lagi pasti akan ada ya biasanya ngisi form data diri kan. Makanya tadi yang aku mention juga tiap company beda-beda tuh secara alurnya. Tapi kalau misalkan emang di CV-nya langsung dicantumin date of birth-nya ya why not gitu. Nggak ada ruginya juga kan. Oke. Terus kalau misalnya dari sisi summary profile, itu gimana caranya untuk membuat summary profile? Menurut Oke, summary profile tadi yang aku bilang juga summary profile itu bikin hal yang relate dengan posisi yang dia mau dan secara poinnya to the point gitulah ya, to the point maksudnya nggak yang saya ini pekerja keras, giat belajar, terus juga loyal dan lain-lainnya itu kan kayak apa ya setiap orang bisa berkata hal yang sama lah, tapi kan sekali lagi intinya maunya poinnya saya Anita terus graduate from jurusan apa, terus juga skillnya apa aja, misalkan skillnya ABC, terus passionnya di emang di HR misalkan gitu tadi. HR ya udah simple dan dia emang interest sama posisi ini gitu dan dia udah punya pengalaman sekitar misalkan 5 tahun di HR 5 tahun, ya udah sesimpel itu aja, nggak ada kalau menurut aku ya nggak perlu dipanjang-panjangin juga untuk summary profile-nya gitu. Baik. Ada ini nggak, ada mesti berapa kalimat gitu maksimalnya? Berapa kalimat tadi itu tuh poin-poin yang aku bilang. Pertama kenalin panggilannya siapa misalnya gitu ya. Misalkan namanya Anita Sari misalnya gitu. Aku nggak tahu panjang Anita apa. Anita Sari tapi panggilannya Anita, terus mungkin bisa di sana dicantumin juga usianya berapa. Bisa juga usianya misalkan 25 tahun. Terus 25 tahun lalu graduate-nya dari mana, terus pengalamannya berapa tahun, terus expertise-nya di apa aja, misalkan di HR tadi high risk dan lain-lainnya. Itu cukup sih menurut aku. Dan mungkin ditambahin dikit, dia emang passion di HR selama ini, secara karir emang udah settle di posisi yang lagi di apply juga. Udah as simple as that aja gitu. Okay. Terus ada tips lain yang tadi disebutkan gitu, mungkin cara menyusun kata-katanya, pemilihan katanya itu ada nggak sih? Pemilihan kata pasti katanya cukup formal ya. Maksudnya pemilihan katanya langsung to the point aja. Graduate from psychology di UI misalnya gitu. Ya udah, terus kalau misalkan mau lampirin IPK juga ya udah lampirin IPK-nya. IPK mungkin ntar waktu di education ya. Lebih detailnya IPK berapa tahun lulus gitu. Tapi kalau misalkan di summary profile-nya ya udah cantumin cuman jurusannya dan lain-lainnya. Lebih ke skill juga pasti sih Mbak. Skillnya bisa dia skillnya emang pernah handle kalau misalkan tadi di HR pernah handle GA, pernah handle payroll, pernah handle HRS. Mungkin orang yang pernah pengalaman di HR pasti akan familiar dengan keyword-keyword itu ya. Jadi kan dari rekruter pun juga
ataupun juga kalau misalkan Mbak UX Mbak bilang udah pernah pakai Figma gitu. Nah, orang yang di luar UI UX kan nggak tahu ya Figma itu apa, misalkan gitu. Jadi kan dia tahu Figma, rekruter pun, ini poin penting juga nih sebenarnya. Poin pentingnya kenapa keyword aja, karena rekruter pun juga bukan user ya yang teknikal banget ya. Maksudnya yang teknikal banget itu nggak akan tahu juga kerjanya ngapain, karena kan dia bukan expertise di sana. Misalkan aku tahu nih di UI UX itu keywordnya apa aja, karena udah di riset juga kan, pasti kita riset juga dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu secara dinamika di sana seperti apa. Jadi CV itu biar rekruter yang nggak tahu banget tentang posisinya, interest dengan profilnya, karena keyword yang udah tahu, dan dia ingin melanjutkan ke sisi user, ataupun dia ngajak ngobrol dulu nih, ngajak ngobrol dari sisi kandidatnya itu emang seperti apa sih ritmenya. Kalau misalkan emang dirasa oke secara culture juga, itu ntar di move ke user gitu. Karena kan user jauh lebih teknikal ya, karena kalau user itu kan langsung atasannya langsung, ataupun yang nanti mengiyakan ini orang masuk atau enggak gitu. Oke. Terus tadi selain ada technical skill kan ada soft skill. Apakah itu perlu ditulis juga di CV? Bisa soft skill, hard skill bisa dimasukkan juga. Tapi ya paling 1 sampai maksimal 3 lah. Nggak yang banyak-banyak. Kan juga ada yang kadang ada juga yang buat CV-nya itu apa ya? Over value ya. Maksudnya ya I know you punya pengalaman segudang gitu di kampus, terus dicantumin dari maba udah pernah ikut apa bla bla bla. Ya oke, tapi kalau misalkan nggak relevan sama kebutuhan perusahaan pun juga, terus CV sampai 5 halaman itu kan kayak nggak efektif juga untuk rekruter bacanya. Jadi kalau soft skill-nya bisa dicantumin 3 atau 4 poin maksimal, hard skill-nya juga 3 sampai 4 poin, terus juga nanti interest-nya 3 sampai 4 poin, nanti lebih detailnya di experience, lebih mending banyakin di experience itu tuh. Misalkan 5 sampai 6 poin detail kan panjang, biar dia pernah handle ini, terus mau bisa cantumin reportnya ke siapa juga bisa. Mungkin lebih in detail, banyak kalimatnya lebih ke job desk, karena itu yang akan dibaca lebih banyak sih ya dari sisi recruiter juga. Lebih kalau di experience lebih disaraninnya lebih ke job desk ya? Yes, lebih. Karena kan misalkan nih apply di finance itu kan banyak ya. Ada yang finance accounting, ada finance murni, ada yang finance pernah handle treasury dan lain-lainnya, itu kan beda-beda tuh. Makanya tadi apa kebutuhan user itu nanti dibaca di CV-nya. Apakah memang dia sesuai gitu sama apa yang user mau. Dari sisi aku lihat CV aja dulu dan tertarik untuk bisa ngobrol sama Mbak Anita misalnya gitu. Aku lihat CV-nya Mbak Anita, oke nih, dia pernah handle ini. Oh ya udah, coba kita arrange untuk interview HR gitu. Oke. Terus mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya boleh di chat meja hijau atau open mic aja, nanti biar langsung gitu deh. Nah, terus lanjut kemana ya? Kalau misalnya pengalaman dan kalau misalnya dia ini maba Terus. Dan belum ada experience, dia harus nulis apa? Oke, maba ya. Ini pertanyaan bagus nih. Karena tadi kayaknya aku lebih kebanyakan nge-review yang udah punya pengalaman sebelumnya ya. Iya. Kalau yang maba biasanya cantumin hal-hal yang relate dengan posisi yang dia apply. Misalkan gini, ada tuh salah satu kandidat sebelumnya aku di kantor yang lama, kan aku dulu juga HR corporate ya. Ini as a story. Dulu aku juga HR corporate yang handle yang lain-lain juga, yang emang internal lah ya. Internal dan handle-nya emang
kadang juga fresh graduate apply juga. Nah, biasanya cari dia yang pernah, misalkan dia apply untuk learning and development gitu. Learning and development itu kan dia nanti akan buat modul dan buat modul minimal buat modul terus nge-training ataupun juga pernah ngisi-ngisi pembicara. Nah, itu nanti dicantumin di CV-nya kalau misalkan emang fresh graduate ya. Cantumin dia pernah membuat modul apa, misalkan modul untuk kesehatan mental, bla 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 gitu. Oke. Kalau misalkan emang kebutuhannya dari company itu nyarinya yang fresh graduate, nah itu pasti akan dihubungin juga untuk bisa didiskus lebih dalam terkait modulnya. Karena kan juga akan dia pernah buat modul, jadi cukup match juga untuk kebutuhan perusahaannya gitu. Terus juga kalau bisa ya apa ya, ada yang bilang juga jangan apa ya, kura-kura ya, kuliah pulang. Kuliah kupu-kupu. Kupu-kupu yang ada terus nanti di CV-nya emang kosong kan juga ya mohon maaf nih kalau misalkan kosong toh juga yang akan lanjut juga ya. Saya mungkin juga ngocehnya juga to the point juga. Misalnya nggak ada pengalaman intern juga, terus juga di kampus juga nggak itu ya. Iya mau apa ya, CV itu sesimpel mau jual diri, karena jual diri ya, jual diri profesional ke perusahaan dan delivery gitu. Kalau misalkan emang oke, ya ini orang oke, ataupun kalau fresh graduate, dia lulusan UI, terus dia pernah ikut BEM, dia pernah apa, walaupun belum intern, ya ada juga company yang nggak pentingin dia pernah intern, tapi akan dilanjutkan juga. Jadi yang aku bilang juga tuh, dinamika setiap perusahaan itu beda-beda. Ada yang usernya yang emang prefer orang pernah punya pengalaman minimal intern. Ini untuk yang fresh graduate ya, ataupun fresh graduate yang dari kampus-kampus top 5 lah. Top 5 itu juga walaupun belum ada pengalaman dari sisi user biasanya akan melanjutkan juga. Nih ada yang bertanya, Kak. Sekarang semester 6, dari semester 3 coba apply magang tapi nggak pernah sampai lolos. Mentok-mentok sampai interview dan tes asesmen. Itu kira-kira aku ada keliru apa ya di penulisan CV? Padahal pengalaman organisasi, ASDO, sama volunteering lumayan banyak. Oke. Stefani. Sehingga aku coba magang tapi nggak pernah lolos. Kalau nggak salah aku di kampus itu ada kampus Merdeka kan ya? Kampus Merdeka yang kayak magang dari kementerian dan difasilitasi. Mungkin bisa dari jalur sana untuk sampai interview dan tes assessment. Kira aku ada keliru apa ya di proses pengalaman organisasi dan sama volunteer aku lumayan banyak. Aku perlu cek CV-nya kayak gimana. Ada sekarang lagi nyoba daftar magang Merdeka. Nah, bener kan? Berarti dia perlu daftar magang Merdeka tuh dari Mas Nadim. Bisa aja sih. Gitu. Tapi kalau misalnya mentok-mentok sampai interview dan tes asesmen berarti seharusnya di CV udah masuk screening dong, ya kan? Berarti dia pernah psikotes ya? Kalau pernah psikotes berarti bisa fail di psikotesnya. Karena psikotes itu dibagi di sebagian perusahaan itu penting. Kalau psikotesnya hasilnya tidak oke, nggak lanjut walaupun makanya tadi itu dinamika perusahaan itu beda-beda. Ada yang langsung interview dulu setelah itu psikotes atau psikotes dulu baru interview. Nah yang nggak enaknya kan udah usernya udah oke, ternyata misalkan oke nih secara profile tapi pas psikotes nggak oke, resultnya nggak dilanjutkan juga karena hasil psikotesnya kurang bagus. Real case gitu Kak. Tes real case ini gimana nih? Bisa itu nggak dia? Atau Bisa. Kak Fani mau open mic aja biar Ya, bisa open langsung mic. nanya. Discuss aja kita mah. Real case. Ini case-nya gimana nih? Halo. Oke, halo. Suara aku terdengar tapi agak putus-putus. Hilang dia. Sekarang udah aman. Oke, malam kakak-kakak. Aku mau nanya,
Jadi aku tuh pernah sampai tes. Jadi kan aku daftar magang jadi copywriting di agency gitu. Terus Mm-mm. dikasih soal gitu, dikasih misalkan kamu dapat klien perusahaan, terus gimana caranya kamu bikin caption Instagram dengan menggunakan formula bla 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 bla. Jadi aku Mm. tuh pas udah selesai assignment itu, udah aku kumpulin, habis itu aku udah nggak ada pengumuman apa-apa lagi tuh. Jadi batalnya di tes assignment itu, gitu. Mm-mm. Oke. Itu saat kamu tes itu kamu emang riset nggak atau nulis sesuai apa yang menurut kamu bagus sesuai caption di Instagramnya? Iya sih, jadi aku nyesuaiin klien. Jadi waktu itu kliennya tuh otomotif, terus aku sesuaiin bahasanya tuh sama bahasa yang kira-kira bisa diterima sama biasa kan kalau klien otomotif kan berarti laki-laki atau bapak-bapak gitu. Nah, Yes. penulisannya Ah. tuh aku sesuaiin gitu sama yang readernya mungkin kemungkinan cowok atau laki apa bapak-bapak atau yang masih muda gitu. Pokoknya laki-laki yang suka otomotif kayak gitu. Oke. Berarti itu bisa aja ini sekali lagi bisa ada beberapa kemungkinan ya. Ada kemungkinan di mana emang dari sisi usernya kayak emang nggak cocok nih sama dari penulisan ataupun culture penulisan dari ini company misalnya gitu. Karena kan sekali lagi kalau udah sampai ke user itu kadang jadinya ke feel ya. Maksudnya in this case itu jadinya kalau udah punya pengalaman udah secara tulisan bagus tapi ternyata emang tulisannya belum sesuai sama yang user mau juga akan di withdraw juga biasanya gitu sih. Jadi aku nggak tahu nih alasannya sih karena kan user beda-beda ya secara kemauannya. Biasanya itu emang kalau kayak gitu emang dari sisi penulisannya emang belum yang dia mau dari sisi company-nya. Mungkin dari aku bisa ngasih sarannya kalau misalnya emang ada case kayak gitu lagi riset juga dari company lain Instagram yang lain gimana cara penulisannya ditiru ataupun diduplikat dan dirubah sesuai apa yang em, Mbak Stefani namanya. Ya Mbak Stefani mau itu sih Mbak. Kalau udah case-nya udah ke case gitu berarti kan emang secara teknikalnya ya feel-nya user maunya gimana. Begitu, Kak Fani. Apakah sudah terjawab Sudah terjawabkah atau gimana? Atau aku atau masih kurang? nih? Masih kurang nih. Udah, iya berarti emang dari sisi usernya mereka emang kurang interest atau mungkin nggak cocok juga gitu sama penulisan Ah, aku pada tes yes. itu. Oke. Kamu sekarang Kak. semester 6 berarti? Iya, aku semester 6. Jurusan? Jurusan ilmu komunikasi di Atmajaya. Atmajaya. Oh, Atmajaya. Ya masih semester 6 play banyak-banyak aja. Kayaknya ini based on main pengalaman ya. Play itu apalagi masih semester 6 mah masih apa ya? Masih ikut kampus merdeka itu ngaruh banget sih pasti ke CV-nya. Ya aku dulu waktu aku first graduate apply minimal itu targetnya 20 sampai 30 per hari ataupun lebih banyak gitu sih. Karena emang jodoh-jodoh itu emang nggak apa eh, nggak dipungkiri sih kadang ini dari sisi company juga ya mungkin dari sisi kandidatnya udah match sama ini company tapi ternyata company-nya yang nggak suka sama ini orang ataupun uh, company-nya suka sama Mbak Stefani ternyata waktu udah di offering nggak sesuai sama yang Mbak Stefani mau misalnya gitu itu sekali lagi kan jodoh-jodohan ya jodoh-jodohan dari kandidat sama apa dari perusahaannya maunya gimana itu kadang juga ada yang dari kandidatnya yang nggak suka karena tahu ternyata kerjanya sampai hari Sabtu misalnya itu Mbak Anita ya terus dari sisi Mbak Stefani wah gue nggak mau kerja di Sabtu mau malam mingguan gitu malam mingguan siap-siap pagi mau gitu kan itu withdraw karena Sabtunya masuk karena info dari HR-nya waktu udah di terakhir baru dikasih tahu Sabtu masuk misalnya gitu withdraw ya udah emang belum jodoh aja berarti
Sedihnya. Pernah lagi. Kadang Oke, balik ke maba dan pengalaman, maba tanpa pengalaman. Kalau misalnya dia nggak ada pengalaman organisasi, nggak ada pengalaman kerja, tapi dia ada interest hobi yang dia lakuin. Misalnya dia suka main sosmed gitu, dia bikin konten TikTok, dia bikin konten Instagram gitu. Apakah itu bisa menjadi untuk mengisi menjual diri dia di CV? Yes, bisa. Kenapa bisa? Karena aku praktek juga itu. Jadi gini, aku itu mungkin aku nggak tahu ya, Mbak Nita cek Instagram aku atau ngecek apa di Instagram aku itu aku melampirkan namanya podcast. Aku buat podcast dari dulu sih ya, dari aku kuliah enggak ya dari skripsian lah. Tapi nggak semester 6 sih, masih mau lulus. Nah, dari skripsi itu aku karena suka ngobrol ya, tapi ngobrol yang emang kayak interview lah ya. Tapi di set lebih ke podcast. Jadi aku branding diri. Nah, di luar CV pun juga personal branding pun juga personal branding pun juga penting. Nah, tadi kaitan dengan sosial media ya, sosial media itu digunakan untuk hal-hal yang positif pastinya. Aku kalau misalkan di diri aku sendiri, kalau di diri aku sendiri aku buat podcast yang ngobrol-ngobrol, tanya jawab sama orang, terus juga emang targetnya emang education ataupun karir dan lain-lainnya. Itu bagian dari yang relate dengan karir yang sedang aku bangun juga, yaitu di HR sendiri gitu. Nah, ataupun contohnya Mas Adrin nih, Mas Adrin di Instagram itu nggak isinya apa? Itu Prototype semua. iya, desain-desain dia namanya Adrin UI. Wow. UI apa? UI Adrin atau Adrin UI ya? Intinya gitu lah yang dia. Iya. Gue komen nggak ya? Ya gitulah. Terus dia itu kan bagian dari itu dia revisi tuh. Sorry, Adrin ya. Dia ngasih tahu apa secara skill dia apa aja itu digunakan dengan maksimal gitu lah ya. Jadi sosial media juga digunakan karena jejak digital itu emang ada sebenarnya. Jadi jangan asal-asalan lah di sosial media kalau misalkan emang mau berkarir di perusahaan ataupun di corporate lah gitu. Itu sih. Kalau misalkan Mbak Anita mau jadi sosial media spesialis misalnya gitu, kontennya emang lebih review makanan atau apa, berarti match kan dengan emang kebutuhannya company, emang butuhnya orang yang emang aktif di sosial media, main TikTok dan lain-lain. Pas dicek itu biasanya kalau aku dulu juga waktu nyari dulu di company yang sebelumnya pernah sempat nyari sosial media spesialis, ya aku cek tuh Instagramnya. Dia aktif nih di Instagram. Postingannya bagus-bagus nih, cek TikToknya, udah banyak followernya nih, bagus nih orang untuk kita join ini company. Itu kan pasti akan dicek juga ya, kalau misalnya emang niat gitu. Oke, baik. Abis ini saya mau nitip CV ya Mas Yayo. Canda. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nitip CV? Nitip CV. Nggak apa-apa. Ini tanggal 29 jadi ketemu kan ya? Jadi di Postblog. Jadi buat teman-teman yang gabut, yang mau ketemu, yang main, ngobrol-ngobrol, boleh tanggal 29 ke Postblog aja. Kita ada gathering bulanan. Aku juga baru pertama join, jadi masih seru nih ketemu orang baru kan. Mbak Anita kayak gimana backgroundnya kan gue nggak tahu, cuman namanya Anita terus foto profilnya kucing udah. Yang saya tahu cuman itu doang. Saya nggak tahu backgroundnya apa lagi. Itu sih. Sebenarnya banyak sih kalau misalnya mau baca-baca history chat sebelumnya di sini di Sukamaju. Maaf lah. Nggak effort untuk itu. Mohon maaf. Nah, oke, lanjut. Terus kalau misalnya untuk orang yang mau switch karir, yes, gimana tuh, Mas Yayo? Switch karirnya gimana dulu nih? Makanya switch karir gimana?
Misalnya Gimana? yang udah jauh banget gitu kan, misalnya dari tadi sih ada titipan pertanyaan gitu, Mhm, dari background kesehatan, mhm, terus tiba-tiba dia mau switch karir ke, entah digital marketing atau sosial mhm, media atau yang mhm, ya yang general yang bisa dia pelajarin mhm. secara otodidak gitu, bisa nggak Oke, kira-kira? bisa, karena banyak juga yang kayak begitu. Misalkan, Mbak Nita lulusan dari farmasi, tapi ternyata, "Wah, saya tidak mau berkarir di rumah sakit, ngurusin obat," gitu kan. Ya kan juga ada yang kayak begitu ya. Jadi kayak, "Wah, ngapain ini anak kuliah, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kuliah." Tapi ya itu pilihan orang ya, pilihan orang tiap orang Mhm, pilihannya beda-beda. Bisa-bisa aja, tapi ya emang lebih struggle pastinya, lebih struggle dari apa orang umumnya, misalnya gitu ya. Karena kan biasanya di luar skill set lah, di luar skill set sendiri, contoh apa ya, dia jadi video editor misalnya gitu, tapi dia lulusan dari farmasi tadi contohnya, farmasi. mhm, Itu kan tuh jomplang ya, jomplang banget ya, mhm, eee, terus requirement-nya juga emang carinya lulusan emang DKV dan lain-lain gitu yang emang match sama pernah tahulah dia pernah pakai, Adobe Premiere dan lain-lainnya gitu misalkan. Nah, bisa aja tapi ya lu minimal, belajar otodidak sekarang apalagi udah ada YouTube ya, ada YouTube juga bisa belajar di YouTube, terus juga, eee, ngedit-ngedit sendiri, terus kalau fotografi, foto-foto sendiri, terus juga itu tadi gunanya portofolio itu gunanya itu, walaupun secara pendidikannya nggak oke, tapi maksudnya nggak oke, eee, nggak match sama yang user mau, tapi ternyata portofolionya bagus, dia pernah, punya pengalaman, nah itu akan dipilih juga untuk bisa untuk ngobrol. Lalu kalau misalkan, sekarang kan banyak jadi itu ya, UX kayak Mas Adrin mhm, itu ada yang namanya bootcamp kan, banyak orang mau bootcamp, terus juga tadi digital marketing ada bootcamp-nya, ikut-ikut pelatihan juga, itu ya ikut-ikut pelatihan itu juga sebagian hal penting juga tuh, ikut-ikut pelatihan yang itu nanti pelatihannya yang emang oke ya, entar dicantumin juga di CV-nya. Misalkan, Mbak Anita pernah ikut bootcamp apa ya, apa ya, digital bootcamp marketing dah digital yang marketing mhm, dari tempat yang orang tahu nih, "Oh, dia pernah bootcamp di sini, ya oke kayaknya bagus nih orang, ajak ngobrol kali ya," gitu. oke. Berarti walaupun walaupun dia switch karir setelah 2 tahun berkarir di kesehatan misalnya, terus dia Mhm, ingin ingin switch karir ke, digital marketing gitu, terus dengan cara bootcamp, mhm, ikutan pelatihan dan lain-lain, terus bangun portofolio, tapi dia nggak ada pengalaman, experience yang profesional gitu. Gimana caranya, apakah itu bisa gitu? Apakah itu bisa menarik perhatian cara atau user? dari sisi alur sebenarnya susah. Ini aku jujur aja ya, Iya, dari sisi kalau misalkan dia udah punya pengalaman 2 tahun, misalkan, dia pengalaman dia udah jadi orang farmasi 2 tahun, terus dia, mhm, switch jadi digital marketing. Hah, kok beda nih? Itu kan masih ada pertanyaan juga kan kenapa dia switch mhm, gitu. Tapi ya tadi itu kalau misalkan emang mau gambling sama karir, iya berarti emang ada poin-poin yang dia switch itu dia udah strong. Misalkan dia emang, jadi video editor berarti dia minimal dia freelance freelance mmm, jadi videographer, freelance jadi fotografer dan lain-lainnya. Nggak yang ujug-ujug, "Ah, pindah kali ya," gitu. Tapi nggak tahu, di sana itu kayak gimana tuh, alam rintangnya. Karena kan setiap posisi itu, nggak ada pekerjaan yang mudah ya, setiap pekerjaan itu susah. Sesimpel orang bilang, "Ah, mudah ya jadi sosial mhm, media spesialis, ngeliatin ngeliatin sosial media aja kerjaannya." Hei, Anda tidak tahu saja keluhan orang-orang sosial media spesialis yang harus riset, urus apa dan lain-lainnya, ngecek, biar view-nya banyak dan itu susah juga kan. Nah, makanya, eee, kalau misalkan ada kemungkinan bisa, tapi kalau misalkan kemungkinan terus dia nggak punya, maksudnya nggak punya di luar pengalaman dia kerja di farmasi tadi, terus dia switch
gamblingnya agak susah sih sebenarnya. Karena dia akan bersaing dengan orang-orang yang minimal punya pengalaman 6 bulan aja. Itu udah dia udah punya 6 bulan, mending aku ngobrol yang 6 bulan pengalaman daripada yang udah 2 tahun tapi switch nggak relate sama apa yang gue cari gitu misalkan. Itu agak gambling sih. Tapi kalau misalnya sembari jalan dia misalnya ada online shop yang juga ternyata manage sosial media yang berhubungan sama digital marketing lah, itu masih bisa menjual kah? Nah itu masih bisa menjual. Makanya tadi aku bilang misalnya emang dia ada di luar first jobnya dia punya online shop ataupun apa yang relate dengan posisi yang dia mau switch, itu masih ada strong point-nya lah. Jadi ada nilai jual yang dia mau tampilkan di CV-nya gitu. Oh dia pernah manage juga kok sosial media ya misalnya gitu. Dia pernah manage TikTok. Oh dia pernah live TikTok misalkan. Mbak Anita itu kerjanya orang finance terus dia mau switch ke sosial media, itu kan dua kerjaan yang beda ya. Satunya di depan laptop aja, satu lagi di misalkan ikut sosial media spesialis itu plus juga ikut live misalnya gitu. Nah tapi ternyata di luar Mbak kerjanya di finance, tapi Mbak juga jualan online di TikTok Shop, terus banyak yang jual, terus trafficnya bagus. Nah itu kalau mau switch karir ke digital marketing ataupun apa, ada plus poinnya. Oh gue pernah jualan di sini, ya itu dimention aja di CV-nya. Itu bisa jadi plus point juga karena oh dia pernah jualan dan bagus lah, aku mau ngobrol lah sama Mbak Anita gitu. Oke, baik. Berhubung ini udah mau 1 jam, kita lanjut gini aja kali ya, langsung ke contoh gitu. Dari teman-teman ada yang beberapa kirim CV kemarin dan mau di-review CV-nya, mungkin bisa di-share screen Mas Yayo. Yes, oke. Share screen. Biasanya kalau Discord ini berapa jam sih Mbak? Biasanya 1 sampai 1,5 jam sih, paling maksimal 1,5 jam, biar nggak kelamaan. Ini biasanya santai gitu kan ngobrolnya atau kayaknya gue terlalu santai. Emang santai kok. Ya terlalu tegang sepertinya. Udah. Oke. Ada kah? Ada ya? Ada ya Mbak? Udah. Tapi ini yang di share screen ini bagian Discord. Mungkin bisa Kalau sekarang? Itunya pilihannya diganti aja. Share screen ke itunya. Stop streaming dulu. Ini review sih. Sekarang? Udah. Ini udah di zoom dikit karena kurang. Ini udah. Udah. Oke. Aman. Ini ada berapa CV deh? Itu ada 2 kalau nggak salah deh kalau kamera. Oh iya. Training. Ini aku coba yang Ken dulu ya. Ken Mira Chandra. Yes. Oke. Ini jelaskah? Ini aku nggak buka. Boleh di zoom dikit mungkin Mas. Soalnya agak ya udah. Udah ya. Udah. Oke. Ini CV-nya oke, education bla bla bla. Oke, ini ada beberapa catatan nih. Oke, pertama Ken Mira Chandra. Dia nggak nyantumin untuk summary profile yang tadi Mbak Anita. Ini aku review langsung aja ya. Dan reviewnya to the point aja nih, kalau orangnya ada. Ya, ada. Ada ya. Jadi kita santai-santai aja nih, takutnya dia itu kan kesel kan, tapi udah nggak apa-apa. Abis ini setelah review kamera mau nanya atau minta tips boleh open mic aja ya nanti. Soalnya namanya Kamira ya. Kalau Kamira saya anak baru. Ken Mira Chandra, summary profile tadi yang tadi Mbak Anita mention juga itu perlu di awal nih, setelah nama kan kosong nih, gede nih, jauh nih kosong ini.
bisa dibuat di summary profile. Terus juga ini udah bagus, link profile, terus domisili, terus nomor handphone, email. Nah, ini FYI aja, domisili sebenarnya itu suatu hal yang simple tapi ngaruh ke lanjut atau enggak lanjutnya sebenarnya. Ini aku jujur aja ya. Misalkan Mbak Mira ini di-apply di Jakarta. Yes, ini aku langsung aja. Apply di Jakarta tapi dia di CV-nya domisilinya di Surabaya. Dan kebutuhan company-nya mau secara prosesnya offline gitu. Ada yang HR yang mau lanjutin untuk ngobrol dulu karena secara experience-nya oke. Tapi ada yang juga yang nggak mau karena dia di Surabaya nih. Kayak dia jauh kali nih. Dia mau yang emang stay di Jakarta dan langsung untuk direct interview offline. Jadi kadang domisili pun juga ngaruh lanjut atau nggak lanjutnya. Kadang ya, sekali lagi kadang nih, kalau misalkan sekarang kalau startup yang udah secara freshnya online, itu mereka nggak terlalu ngaruhin untuk domisili. Tapi kalau company-nya yang masih ngelihat domisili itu ngaruh dia di mana sekarang. Oke, lalu experience ini secara penulisan dibalik sebenarnya. Jadi yang terbaru itu di atas, Mbak Mira halo. Jadi di PT Aneka Coffee Industry ini di atas, nah di bawahnya itu yang sebelumnya. Jadi HR itu lihatnya yang ini kan aku pas lihat CV-nya pertama kali 2013 2016. Jadi kembali gitu lah secara orang lihatnya. Aku pribadi prefer lihatnya dia sekarang di mana? Dia sekarang di Aneka Coffee. Jadi hal yang dilihat pertama itu current job gitu. Dia sekarang di mana itu di atas. Lalu untuk skill attention detail, analytic thinking. Oke, ini skill bisa kalau ada yang bisa digabung aja. Yang bisa digabung aja. Jadi nggak terlalu banyak titik-titik ini kan. 2, 3, 4, 5, 7. Contoh yang bisa digabung apa tuh, Mas? Quality control sama quality management bisa kan ya? Quality control and management gitu. For example gitu ya, misalkan itu bisa digabung ataupun yang enggak terlalu quality control, dokumen control, quality control. Dokumen control ini gimana ya? Aku juga dokumen control ataupun yang enggak terlalu strong point banget, enggak usah dicantumin juga di skill-nya. Itu juga bisa. Terus di language Indonesian native, English intermediate, Chinese intermediate. Ini oke. Language-nya oke. Kalau misalkan emang ada dicantumin TOEFL-nya, skor TOEFL bisa juga. Bisa dicantumin juga jadi dia emang skor TOEFL segitu. Paling waktu interview aja. Juga itu oke sih. Ini aku lebih prefer yang kayak Mbak Mira ini daripada ada kan tuh yang di CV-nya Indonesian poinnya 10, English poinnya 8, nggak ada apa, bingung ya dari mana tuh poin subjektif itu. Saya nggak bagus aja gitu. Kalau natif ya karena dia orang Indo, saya masih masuk logika English intermediate oke. Ntar ditambah lagi skor TOEFL berapa. Lebih logis itu daripada Indonesia 10, English 8 itu ratingnya dari mana nggak tahu kan. Education oke. Kalau bisa ini education setelah experience saja. Jadi setelah lihat working ini ditambah aja working experience terus education. Lalu di atasnya ini Bachelor of Agriculture Technology, majoring food technology, IPK bisa dicantumin juga. Tahun lulus juga dicantumin juga Mbak Mira, misalkan lulusnya di tahun berapa? 2010 sampai 2014 misalkan ya. Asal aja. Dicantumin juga di education-nya, terus apa lagi ya? Ya itu aja sih.
IPK sama tahunnya dari tahun berapa nih studinya. Dan semoga jujur ya, karena juga dari HR pasti akan ngecek juga dia lulus atau enggak. Kalau nggak lulus terus dicantumin pas dicek buang-buang waktu. Training course, oke, training course. Ini oke, training course. Ini masih Mbak Mira ya. Ini bagus nih yang training course nih, walaupun ini di akunya atau emang PDF-nya kali ya? Pecah-pecah dia SNI. Iya, dari Tapi foto. ini so far oke sih training and course-nya walaupun banyak 2002. Aku nggak tahu namanya dari 2002 ya. Oke, training and test-nya kalau banyak, tapi emang yang relate dengan dan kalau bisa 10 tahun terakhir lah ya. 10 tahun terakhir aja yang dimasukin. Karena yang udah lama-lama pun juga apa yang dimasukin lagi. Udah 20 tahun ya, 20 tahun kelamaan ya. Astagfirullah. Udah berapa tahun gitu dimasukin juga 10 tahun lah minimal apa yang pernah diikutin. Gitu sih. Nanti mungkin Mbak Mira bisa discuss aja ya Mbak Mira ya. Maaf Mbak Mira kalau misalkan kalimatnya agak jahat. Mbak Mira, apakah Mbak Mira ada pertanyaan atau udah oke? Halo? Iya. Halo. Oh ya, mau nanya itu untuk kan yang CV udah pernah aku tes di ATS Friendly, terus munculnya malah disarankan untuk nggak ada summary, makanya sempat tak hilangin itu summary-nya. Apakah memang harusnya ada atau gimana ya? Bingung juga, soalnya dari ATS Friendly-nya bilangnya mending nggak usah nggak usah dikasih gitu, ngulang katanya. Itu Mbak ngetesnya di mana tuh? Review apa ya? Website online sih. Website CV online. review atau apa gitu. Oke, mungkin tadi aku bisa ngasih saran bisa dibuat CV-nya. Kalau misalkan aku nggak tahu nih karena aku nggak pernah megang sistem ATS ya, jujur aja aku review CV pasti langsung ngecek kayak gini, ngecek lihat langsung gitu. Satu buat yang emang yang mungkin match sama website itu ngecek, satu lagi yang emang detail juga yang tadi aku mention juga, karena yang langsung lihat kan emang orang yang mau lihat orang langsung HR-nya yang Mbak Mira ya. Jadi dia mau tahu detail juga termasuk profil summary profilnya. Personally aku sendiri Mbak Mira itu aku ada 2 CV sebenarnya. Aku pribadi ya, aku ada CV ATS sama CV kreatif. Jadi kadang juga ada orang yang punya CV beberapa nggak satu aja. Menyesuaikan sama kebutuhan company-nya. Kalau misalnya emang company-nya emang ternyata ATS friendly, ya jangan kosong. Bisa ada gap kan kosong ini kan, yang di sini kosong nih. Bisa ditambahin apa gitu di sini, atau enggak yang di link ini yang ditaruh di bawah ini aja biar dari sisi sininya yang kosong aja gitu. Soalnya agak jauh kosongnya. Oke. Hmm. Ya itu aja sih. Kasih reviewnya. Oke, next. Next ini Mbak Penny Rizkyani ya. Mbak Penny ini nggak ada di sini sih. Oh, iya. Tapi kalau mau review mungkin boleh, kan ada rekamannya juga nanti. Yes. Oke, nah ini yang tadi yang aku bilang secara experience-nya dicantumin buat tadi Mbak Mira ya, tadi yang aku bilang tadi. Cantuminnya experience yang saat ini dicantumin paling atas. Jadi kan tahu nih Mbak Penny ini dia sekarang dia di Mbak sorry, ini nggak cantumin. Iya, ini untuk Mbak Mira juga nih. Mbak Mira, aku tadi karena aku lihat CV-nya Mbak Penny nih. Mbak Mira nggak cantumin itu juga ya? Sorry, cantumin deng, sorry. Kapannya? Kok hilang dia? Apa hilang dia nih? Mana CV-nya? Oke. Ada ya? Present 5 tahun. Ada deng. Maaf. Kayak gini
di awal di Starlink dari Januari 2022 sampai sekarang. Terus mungkin boleh di zoom dikit Mas. Oke. Sweet. Buka tadi. Di Mbak Anita kayak gimana sih bentukannya? Ini Oh iya, udah ini oke. kena oke ya. Oke. Nah, ini oke Penny. Dia belum cantumin email, domisili nggak cantumin ya? Domisili. Email itu yang @up.edu kayaknya email deh, cuma email kampus. Ya email kampus. Email kampus. Iya, boleh nggak sebenarnya? Kalau bisa jangan nggak sih? Kalau menurut aku nggak usah email pribadi kan udah ada Google ya. Maksudnya ini email pribadi yang pakai domain kampus gitu. Prefer email nggak domain kampus. Email pribadi Gmail aja. Gitu. Dari sisi aku ya. Sekali lagi nih, preferensinya beda-beda orang. Kalau aku prefer yang Gmail aja. Sekarang udah orang pada Gmail semua, apalagi anak-anak muda. Mbak Anita bla 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 @gmail.com itu aja sih. Kalau bapak-bapak ada juga tuh yang masih pakai Yahoo juga. Ya udah gitu. Oke, lanjut. Terus Nggak tuh. Nggak terlalu krusial sih harusnya ya, tapi minimal emailnya ada, terus WA-nya ada, nomor handphonenya ada dan bisa dihubungin dan ada WA-nya. Itu tuh. Itu yang paling krusial juga. Ya email kampus boleh, oke, tapi yang memang dia bisa buka langsung gitu. Itu sih yang sangat penting daripada kita memperdebatkan email kampus atau enggak gitu ya. Oke, lalu pengalaman startup Indonesia Juni sampai November. Nah, mungkin ini CV. Nah, ini dinamika juga nih. Beberapa tahun ke belakang banyak orang yang experience-nya nggak sampai setahun. Itu juga pasti bisa dikatakan bukan buruk ya. Ya pasti kok dia bentar-bentar doang ya di satu company gitu, cuma 3 bulan, cuma 6 bulan, jadi concern juga bisa dari sisi HR. Kenapa dia mudah resign nih dari apa? Kok jadi ini sih? Oke. Di Setters Group dari Januari sampai April, berarti probation aja kah atau gimana gitu. Jadi kurang qualified di sisi orang yang dia mau stay di satu company jauh lebih minimal setahun lah. Karena ada kan yang kalimat tuh dia mau setahun karena biar CV-nya bagus. Itu make sense sih karena dia dicantumin di pengalaman di CV-nya itu minimal setahun. Terus objektif I see challenging opportunities when I can hold my skill successful organization. Mending yang objektif ini lebih ke summary profile aja, lebih masuk sih sebenarnya. Jadi enggak kalimat challenging bla bla bla, enggak. Tuh, lalu ini bagus, ini udah oke. Ini bagus nih, increase LinkedIn follower for plus 2252. Ini bagus. Ini yang tadi aku bilang tadi di awal, cantumin hal-hal detail di job desk yang di experience itu bagus karena jadi plus point juga kan. Jual aja dirinya, dia pernah increase Facebook page sampai 63%, terus bla bla bla. Itu kan plus point sangat ya. Untuk rekruter untuk bisa suka dengan profilnya di awal. Makanya di CV itu orang suka di awal dulu nih. Jadi CV itu covernya bagus dulu nih, make upnya bagus dulu nih. Kayak kita mau PDKT ya covernya bagus dulu biar orang tertarik kan. Terus baru diajak ngobrol nyambung nggak? Kalau nyambung hobinya cocok nggak? Atau nggak gimana ya gitulah ya. Jadi CV itu gimana kita dilirik di awal nih dengan orang lain. Oke, SMK coba SMK 1 Cimahi. Oke. Ini oke sih. Itu aja sih catatannya. Ini berapa halaman sih harusnya dia? Ada 2. Yang 2 ya? Ada reference kontaknya juga itu. Reference. Ini oke.
Referensinya sebenarnya bisa dibilang ini sekali lagi ini menurut aku personally ya, Mbak Anita dan, teman-teman yang ini nggak semuanya sesuai gitu, karena setiap HR ataupun setiap recruiter itu punya style yang beda-beda nih. Nah, dari sisi aku reference nggak terlalu ngaruh banget sih, karena reference itu aku akan minta saat dari sisi user-nya oke, akan background check, sebelum offering tuh akan background check, akan ngecek dia emang lulus kah di, satu kampus atau satu sekolah, akan dicek dulu tuh. Misalkan Mbak Anita bilang Mbak Anita lulusan, hubungan internasional Universitas Indonesia, misalnya gitu, bachelor bla bla bla. Pas aku cek ternyata, drop out, ternyata misalnya gitu. Wow, tidak kita lanjutkan, dia bohong, dia udah bohong misalnya gitu ya. Itu tadi yang aku bilang background check. Nah, reference ini pun juga bagian dari itu. Ini nanti akan aku minta ke Mbak Anita, "Mbak minta dong, 2 orang, kayak 2 sampai 3 orang, yang bisa dihubungin nih, jangan current company tapi company yang sebelumnya lah." Kalau aku lebih prefer company yang sebelumnya, aku mau ngobrol sama dia gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk biar tahu nih Mbak Anita ini kayak gimana sih, dia, ya Mbak Anita lagi, gimana sih dia kerja, giat nggak dia kerja, ataupun kayak gimana sih waktu tektokan sama user, dia orang yang mudah belajar, mudah adaptasi nggak, itu kan hal-hal yang hanya bisa dijawab orang yang udah pernah kerja sama ya. Itu yang bisa jadi emang in touch langsung kerjaan sama Mbak Anita misalnya gitu. Itu jangan, kasih nomornya ke, siapa ya, ke keluarga gitu, "Mbak Anita minta dong reference," terus keluarga, nggak ada match-match-nya, ataupun kayak kenalan, Mbak Anita punya kenalan kerja di Pertamina, itu aja kali ya? Enggak lah, nggak ada fungsi juga referensi gitu. Gimana, mmm, aku mau tahu, dulu tuh tektokan sama orang ini kayak gimana, itu sih. Tapi nggak, kalau mau masukin boleh, tapi nggak hal yang terlalu plus juga, menurut aku sekali lagi ya, menurut aku nggak terlalu plus point, itu. Ini education-nya IPK ya, IPK 3,71. Ini orang yang samakah beda ya? Iya, orang yang sama. Sama ya, oke. 3,7. Itu ini 2 halaman, so far oke. Achievement SEO, oke, itu aja sih catatan aku untuk CV-nya Mbak Penny. Ya ini sangat ATS friendly nih kalau ini. ATS friendly menurut aku ya. Oke. Halo, suaranya Mas Ayu hilang. Halo. Wah, ternyata ini sih yang hilang suara siapa ya? Coba Kak Ajrin. Suaranya suaranya Mas Ayu kan yang hilang ya? Apa sinyal gue? Kenapa bisa hilang? Kayaknya mic-nya deh. Halo. Suaranya hilang, masih hilang. Oh, sinyal.
Iya kah sinyal? Enggak, orangnya masih ada kok. Cuma nggak ini aja. Harusnya kalau misalnya sinyal hilang, orangnya connecting nggak sih? Udah unmute, udah nge-mute tuh, Mas Yayo. Halo? Nah, sudah Sekarang ada muncul. suaranya. Ada. Kaget Ini aku di tiba-tiba. handphone sih. Kayaknya Oh, jaringan aku yang kena ya. Maaf deh. nggak tahu. Ya udah, jadi mau ini dari aku share screen-nya. Join. Bentar. Tadi berarti lanjut ke orang selanjutnya ya? Bentar, nih kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Tadi sampai ini lanjut ke CV selanjutnya. Kak Smith namanya kalau di sini. Halo Mas Yayo, kayaknya hilang lagi Mas Yayo. Sepertinya sinyal ya. Hilang lagi deh. Oh, udah masuk. Sekarang gimana? Udah aman. Kenapa beda ya? Ini gue di handphone bisa, kok di laptop nggak bisa ya? Nggak tahu sinyalnya. Emang beda sih ini ya. Beda Wifi network. sama. Wah, nggak ngerti. Ya sudah, Lagi nggak apa-apa. bingung. Oke. Ini masih ada nggak sih CV-nya? Masih ini lanjut ke Ageng. Ageng Putra. Dipanggilnya apa? Berarti ini next ke Ini yang Ageng Putra. Ageng ya, Ageng Putra Pratama. Oke. Ageng Putra Pratama, leadership, working experience, active relevance. Oh, ini dua CV ya? Iya, 2 CV. 2 CV. Aneh banget tapi ini. Tapi ini CV-nya emang gerak kah? Gimana? Oh iya, CV-nya emang gerak. Sorry. Tadi aku kecilin biar muncul semua. Kelihatan gue kan agak ya? bingung soalnya ini audionya di handphone, gue gerakin CV-nya di laptop. Norak. Oh alah. Oh jadi Mas Yayo lihatnya di mana? Di PDF sendiri apa di share screen aku? Masih di laptop, tapi untuk grup untuk live-nya ini di handphone. Oh, Gak tau oke. kenapa audionya hilang ya, padahal aku masih ada di meja hijau, masih ada di di itunya. Udahlah, tapi clear ya sekarang ya. Clear. Oke, lalu Mas Ageng, nomor handphone, email, LinkedIn, oke, basic, lalu kuliah ya, September, diskusi kuliah, lalu leadership and working experience, freelance, skill, education. So far oke. Untuk CV-nya Mas Ageng yang pertama, berarti ini kan bisa dikatakan masih kuliah ya? Masih kuliah dan skill, teknik, skill, language certification, activities, volunteer, skill, language. Ini kalau bisa yang skill activities-nya nggak usah digabung semua mepet-mepet sih. Jadi bisa di jarakin aja language-nya, kayak mana ya? Kayak ini mana ya?
kayak Mbak Penny. Jadi tahun ini yang mana, ini yang mana. Ini kan digabung semua nih. Skill, activities, and interest-nya. Satu. Udah digabung, deket lagi mereka. Gitu aja. Ada nggak ya Mas Agengnya? Ada. Mungkin Ada ya? classmate mau ini, Mas Ageng, mau Iya. open mic. Mas Agengnya ada ya. Suara gue clear ya, Mbak Anita ya? Clear. Clear ya. Ini kayak lagi teleponan, tapi ininya ada di sini. Lalu untuk CV satu laginya, I believe on smart working but hard working. Attention. Mungkin untuk next CV-nya ini oke, ada fotonya. Terus juga kalau bisa warnanya gak usah banyak-banyak, satu warna atau 2 warna minimal gitu. 2 warna minimal. Terus ini yang I believe ini bisa diganti ke ya interest-nya kemana. Lalu saat ini apa namanya, studinya di mana gitu. Mungkin bilang masih kuliah saat ini di Sunan Ampel State Islamic University, orang information system gitu sih. Nggak mas but working ini itu. Lalu untuk kontaknya oke. Ageng Putra LinkedIn, dan kalau bisa cantumin domisili pun juga bagus. Misalkan domisili di mana, kayak Mbak Ken tadi udah cantumin domisili juga, domisili di mana. Terus skill, education. Education bisa moving ke sini aja nih di saat kontak, education, skill, achievement. Jadi di yang putih ini itu emang working experience-nya aja. Itu aja sih dari aku. Ini dia kan ada achievement ya. Sebenarnya ini bisa lebih detailin aja nggak sih Mas Yaya? Atau ya udah achievement-nya segini aja cukup? Bisa didetailin aja dan kapan. Kalau bisa, iya kapan ini bronze medal chemistry and astronomy ini kapan? Dan ini dalam rangka apa? Dalam rangka event apa gitu. Ataupun bisa achievement-nya ini di move ke yang putih ini. Jadi bisa lebih in detail kan. Jadi yang putih ini ada working experience, terus juga ada achievement. Nah, yang education pindah ke yang abu-abu ini di skill. Di skill paling bawah, di atas skill itu di atas skill itu ada education-nya. Itu. Achievement-nya bisa didetailin juga, bisa, dan tahun kapan aja. Kan nggak tahu ya skill ini cyber security foundation ini maksudnya gimana, cyber security-nya di mana, ikut pelatihan kah atau apa gitu sih. Kalau misalnya dari dua model ini lebih prefer yang mana kalau buat Mas Yayu? Aku yang pertama, nggak tahu ya, lebih yang pertama karena tadi tuh ATS friendly kan, tadi ada kalimat ATS friendly karena lebih cepat dibaca. Kalau ini aku masih bingung dari sisi tata letaknya kan. Terus juga ini gapnya jauh juga nih. Mending ini lebih ke desain sih ya. Misalnya ini education-nya bisa ditarik lagi ke sini, semuanya ditarik ke sini, terus dipanjangin lagi dari description dari experience dan lain-lainnya. Itu sih. Aku lebih prefer yang pertama kalau harus milih ya. Sekali lagi nih harus milih. Oke. Gitu. Ada mungkin Mbak dari Mas Ageng. Mas Ageng ada kah? Mau tanggapan? Ada tanggapan? Mau tanya? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan dari Mas Ageng. Atau dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi soal seputar CV? Mungkin dari tadi review ini muncul tiba-tiba pertanyaan. Kalau bisa, ini kalau ada yang nanya bisa langsung
Open mic aja ya. Open mic aja. Soalnya ini gue lagi kayak teleponan, tau nggak? Teleponan. Emang megang handphone nih sekarang nih beneran. Jadi cuma bisa dengerin suaranya, nggak bisa lihat chat. Kalau di laptop bisa lihat chat tadi ya. Ada chatnya. Oke, apakah ada yang mau tanya lagi? 5, 4. Mau nanya dong. Oke, boleh. Tanya apa? Misalkan untuk CV tuh ada kayak ketentuan khususnya gitu nggak sih Kak? Kayak untuk ukurannya, terus fontnya apa? Untuk yang ATS friendly. Secara teknikal ya berarti? Iya. Gimana Mas Yayo? Hilang lagi, apakah Mas Yayo ganti ke laptop, ke PC? Kayaknya setiap gue ganti ke PC langsung hilang suaranya. Maaf deh, udahlah. Udah, nggak apa-apa, lanjut aja di sini. Ntar lagi selesai. Ya gimana tadi ke itu ya, penulisan ya? Iya. Penulisan iya, basic aja, Times New Roman. Cara font basicnya aja di CV-nya, dan jangan pakai font-font yang aneh-aneh, yang susah untuk dibaca. Kalau font Times New Roman udah basic ya, basic sekali gitu mah. Pasti kayak kita buat skripsi pasti pakai begitu. Atau enggak apa sih, Arial ya? Arial juga bisa ya? Iya, Arial biasanya. Sama Bisa Times New Roman. Yes, gitu. Tadi yang nanya siapa? Stefani tadi ya? Iya. Oh, Stefani lagi. Oh, Stefani. Ya gitu, Steph. Begitu, gimana Stefani? Ada thank you, Kak. Dari aku udah cukup. Oke, thank you. Yang lain ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak, Stefani sangat termotivasi sekali ya, masih semester 6 nih. Kok di semester 6 gue kayak tua banget ya kayaknya. Kenapa dia masih semester 6 ya? Lah cuman masih 20-an, asik. Masa muda. semangat yang masih kuliah. Banyak di sini yang masih kuliah, Mas. Oke. Kalau misalnya nggak ada lagi yang mau tanya, mungkin sesinya cukup sampai sini aja karena udah mau 1,5 jam. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa aja di drop di channel Karir dan Pendidikan, terus tag Mas Yayo. Iya, atau nggak bisa japri aja sih, chat. Bisa Nah, juga. Itu juga boleh. Iya, karena ya jujur aja kadang aku baca aja, kadang nggak aku reply, mohon maaf deh untuk hal itu. Atau ntar bisa datang ke tanggal 29 di mana Mbak Anita? Di Postblog. Di Postblog kita ngobrol-ngobrol di sana. Gue lebih prefer untuk ngobrol langsung. Di chat kadang, apalagi Discord jarang dibuka sih, jujur aja ya. Kalau misalkan chat personal masih aku buka. Tapi kalau yang masalahnya teman-teman di sini pada nggak di Jakarta. Oh gitu ya, bisa direct ke chat aja, bisa kan ya, langsung dari grup itu ke bisa kan ya, bisa kita discuss personal juga, nggak masalah. Bisa. Oke deh, terima kasih Mas Yayo atas waktunya dan teman-teman yang udah join di sesi ini. Kalau misalnya ketinggalan nanti bisa ditunggu aja rekamannya di Spotify atau YouTube-nya Growth Space. Aku boleh closing statement nggak Mbak Anita ya? Apa tuh? Siapa tuh? Jadi gini, paling dari aku ini untuk nutup ocehan aku 1,5 jam ini ya Mbak Anita dan teman-teman semuanya, yang aku sampaikan ini belum tentu benar karena tadi tuh perspektif setiap HR beda-beda dan nggak semua HR sama dengan apa yang aku mau. Kan aku maunya kayak gini, mungkin HR lain maunya lain, jadi nggak bisa dipukul rata, tapi secara basicnya kayak gitulah. Intinya CV itu gimana orang tahu kandidat dalam waktu yang cepat gitu. Gue mau tahu Mbak Anita dalam waktu 15 detik gue tahu oh dia pernah gini. Itu sih fungsi CV, pasti itu semua HR pasti sama, tapi secara ritmenya atau dia maunya kayak gimana, dia maunya ada DOB, ada atau mau detail atau apa, itu sekali lagi itu selera ya, ataupun tadi
yang ke sistem pun juga maunya gimana ikutin itu aja, dan CV itu bisa nggak hanya satu aja, bisa buat 2, minimal 2 lah, jangan 3 terlalu banyak, 2 minimal untuk backup juga bisa. TS satu lagi di kreatif. Terus juga thank you buat Mbak Anita untuk sesinya. Maaf nih kalau misalkan gue agak karena ini baru pertama kali misalnya yang Discord ya, di Discord dicemplungin Mas Ajrin nih, biasanya kalau kayak begini-begini itu di Zoom, Google Meet yang ya cukup formal lah ya, ini Discord hal pertama, makanya aku interest juga karena wah saya punya kenalan baru, teman-teman baru, bisa discuss, dan yang aku sampaikan pun juga belum tentu benar. Kita diskusi lah kan gunanya grup ini atau community ini juga buat itu kan, kita sharing. Nggak ada yang menurut aku belum tentu benar juga, dan nggak mau menggurui juga, kita saling belajar aja. Gitu aja sih Mbak Anita. Oke, thank you ya Mas Yayo. Thank you. Dan udah sharing. Ya udah, ini aku stop dulu. Dah semua. Dadah, thank you.